Assalamualaikum Anandaku kelas 4 SD IT Al Hidayah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kira-kira aktivitas apa sih yang kalian kerjakan pagi ini? Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar tematik, yaitu tema 5. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Silakan simak video berikut ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan kita. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh terkait dengan sifat-sifat cahaya di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tema sebelumnya, di tema 4, materi IPA, kita sudah belajar tentang menjaga keseimbangan alam. Sedangkan di tema 5 kali ini, kita akan belajar tentang cahaya serta sifat-sifat dari cahaya itu sendiri. Kamu dapat melihat suatu benda karena memiliki indera penglihatan. Apa itu? Yaitu mata. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang menerangi benda tersebut. Coba bandingkan jika kamu berada di ruangan yang gelap. Dapatkah kamu melihat benda-benda di sekitarmu? Atau semuanya akan terasa gelap, hitam, dan tak terlihat apapun? Cahaya di sekitar kita. Coba siapa yang tahu dari mana asalnya cahaya itu? Iya benar, cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda-benda yang menghasilkan cahaya. Nah, kira-kira apa saja sih benda yang dapat menghasilkan cahaya? Yaitu matahari, lampu, dan api. Nah, cahaya sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu cahaya yang tampak dan cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang tampak adalah cahaya yang dapat dilihat atau dapat ditangkap oleh mata. Contohnya cahaya merah, kuning, dan ungu. Sedangkan cahaya yang tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh mata kita. Contohnya sinar ultraviolet, sinar infrared, dan sinar X. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari yang dapat menembus jendela, lampu sorot di lapangan sepak bola, berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar, atau cahaya dari lampu senter. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar yang ada. Di sana ada seberkas cahaya, dan orang tersebut dapat melihat cahaya dari lampu itu. Sifat kedua cahaya adalah menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Sedangkan contoh dari benda bening yaitu gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Contohnya, ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat jelas oleh kita. Hal itu karena akuarium dan air yang ada di dalamnya merupakan benda bening. Selain itu, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar video ini. Ada cahaya dari lilin dan kaca. Lilin itu cahayanya tetap dapat kita lihat meski terhalangi oleh kaca. Hal itu dikarenakan
sifat dari cahaya yang dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga adalah dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap, seperti air dan cermin. Pemantulan sendiri pada cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemantulan baur, yang terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang. Hal ini menyebabkan sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak sama dengan benda aslinya. Nah, pemantulan baur ini dapat kita lihat ketika kita bercermin pada air laut yang bergelombang. Pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur. Terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap. Hal ini menyebabkan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Contohnya pemantulan pada cermin dan permukaan air yang tenang. Gambar di pojok kanan itu adalah contoh dari pemantulan teratur. Sinar yang datang akan sama besarnya dengan sinar yang dipantulkan. Hal ini menyebabkan bayangan yang dihasilkan akan sama dengan benda aslinya. Sifat cahaya yang keempat adalah dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua media yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau biasa disebut pembiasan. Contohnya, saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal, atau saat kamu melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Nah, contohnya pada gambar tersebut, pensil akan terlihat patah, bukan? Nah, hal ini karena perbedaan kerapatan pada air dan udara yang menyebabkan seakan-akan pensil tersebut seperti patah. Sifat cahaya yang kelima adalah dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contoh benda-benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik-titik air. Hasil penguraian cahaya putih yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, merah, dan ungu, atau biasa kita sebut dengan Mejiku Hibiniu. Nah, susunan warna tersebut disebut juga spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Pelangi itu terjadi ketika mengenai titik-titik air. Apa yang mengenai titik-titik air? Yang mengenai titik-titik air adalah cahaya matahari. Cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik air. Di dalam titik air, cahaya dipantulkan, kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Selama proses pembiasan, cahaya matahari akan terurai menjadi berbagai warna. Nah, penguraian dari cahaya matahari inilah yang biasa kita lihat berwarna-warni yang disebut dengan pelangi. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya, yaitu cahaya bisa merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, serta dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Dan untuk pelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam cermin dan Nah, dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah tentang cahaya, di mana Allah telah menciptakan cahaya untuk umatnya di bumi. Allah telah menciptakan benda yang bernama cahaya itu untuk bisa menerangi seluruh kehidupan di sekitar dan sekeliling kita. Yang awalnya gelap,
Dengan adanya cahaya, akhirnya kita bisa melihat semua yang ada di bumi. Sama halnya dengan keimanan kita. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika Allah tidak menciptakan cahaya. Kita tidak akan bisa melihat keindahan dunia. Nah, dari situ kita wajib bersyukur. Cahaya itu sama dengan iman. Jadi, iman, ilmu, dan tuntunan di dalam Al-Quran sama dengan cahaya dalam kehidupan kita. Jika kita berpegang teguh dan memegang cahaya itu, insya Allah hidup kita akan selamat sampai akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah berakhir. Tetap semangat belajar ya anandaku. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di materi selanjutnya. Jangan bosan-bosan belajar bersama ustadz-ustadzanya ya. Semangat belajar dan salam rindu dari kami ustadz-ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.